Dengan meningkatnya kebutuhan energi dan desakan global untuk transisi energi bersih, Indonesia kembali melirik opsi tenaga nuklir sebagai bagian dari bauran energi nasional, small modular reactors, desain generasi keempat, hingga isu ketahanan energi. Semua kembali jadi diskusi penting. Apakah teknologi ini benar-benar masa depan energi Indonesia? Bloomberg Technos Podcast, Technozone bersama Pandu Sastrowardoyo dan Jan Daniel Gauthier. Halo, selamat datang di Bloomberg Technos Podcast, Technozone. Nama saya Pandu Sastrowardoyo. Hari ini kita akan berbicara mengenai tenaga nuklir. Ini adalah sesuatu yang bisa dibilang besar sekali sekarang dan menjadi diskusi di mana-mana karena sudah ada pernyataan dari pemerintah juga bahwa nuklir akan menjadi bagian dari penyediaan listrik untuk Indonesia. Bahkan ada target-target tertentu sampai 500 megawatt di tahun 2032 yang diucapkan oleh kepala negara kita juga. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan juga dari luar sana, apakah ini aman? Kita bicara mengenai Indonesia yang bisa dibilang hidup di ranah vulkanisnya dunia ya. Apakah itu bisa akan menjadi Fukushima selanjutnya? Atau justru ini menjadi potensi yang sangat-sangat besar yang akan membantu negara kita mencapai keemasannya? Bersama kita hari ini ada Bapak Hendra Subekti, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir dari Bapeten. Selamat ketemu lagi. Selanjutnya ada Dr. Jarod Sulistyo Wisnubroto, pakar nuklir, mantan kepala Batan, sosok penting di balik pengembangan reaktor penelitian dan strategi energi nuklir Indonesia selama bertahun-tahun ini. Senang bisa berdiskusi tentang nuklir, Mbak Pandu. Dan selanjutnya kita juga ada co-host saya, Jean Daniel Gauthier atau Dani, yang kebetulan di negaranya sudah sering sekali ya berhadapan dengan nuklir. 70% ya. Hebat. Oke, dari hari ini mungkin kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar gitu untuk nuklir. Apakah memang nuklir akan menjadi kuncinya nih dari independensi energi Indonesia? Dan menurut bapak-bapak bagaimana? Mulai dari Saya dulu. boleh baca. Ya, sebenarnya nuklir itu sejarahnya panjang di Indonesia, lebih dari 40 tahun yang lalu. Wow. Dulu Pak Harto, Presiden kedua kita sudah mencanangkan bagaimana kita membangun PLTN. Kita sudah menyiapkan di Pulau Jawa, akhirnya berujung di Semenanjung Muria Jepara. Tapi karena ada kecelakaan Chernobyl, ada krisis ekonomi, kemudian ada Fukushima juga, jadi tertunda-tunda. Tapi sekarang momentum ya, karena pemerintah itu ingin mengejar target net zero emission 2060. Untuk menggantikan PLTU berbasis batu bara, apa? Itu pertanyaan. Karena harus bersifat bisa memberikan daya besar, dan otomatis juga emisi karbonnya rendah. Maka salah satu kuncinya di samping energi terbarukan adalah nuklir. Itu kira-kira jawaban kenapa sekarang pemerintah mendesak untuk membangun. Jadi alternatif atau tambahan dari energi terbarukan untuk mengejar net zero tersebut. Iya. Dan sebenarnya sudah dari dulu nih, Iya. sudah ada infrastrukturnya juga atau ada diskusi-diskusi mengenai itu. Ya, kita diskusinya lama. Jadi dulu kita itu menjawab pertanyaan tadi. Jangan sampai kita membangun di daerah yang potensi gempanya tinggi. Maka kita, kalau Pulau Jawa demand-nya besar, nuklir, listrik, maka ya dicari di sekitar Pulau Jawa yang minim gempa di Semenanjung Muria Jepara. Tapi kemudian ada demo itu di tahun awal 2000-an gitu, besar-besaran. Akhirnya pemerintah menghentikan di sana sementara sambil mengevaluasi. Kita terus ke Bangka. Karena memang Bangka, mereka waktu itu membutuhkan listrik, kalau bisa di sini aja. Di samping itu potensi gempanya rendah. Dan belajar dari Fukushima juga, potensi tsunami-nya juga rendah. Kemudian terakhir pemerintah, gimana kalau Kalimantan? Jadi dua ini menjadi ujung kita, Bangka dan Kalimantan Barat. Kalimantan tidak ada gunung berapinya ya? Ya, meskipun saya tidak boleh ngomong tidak ada gempa, karena ada kan beberapa kali gempa di sana. Nanti saya di Pak Jarod ngomong nggak ada gempa, ya ada gempa. Siap Pak. Mungkin dari Pak Hendra juga ada masukan? Untuk nuklir saat ini memang
momentum yang paling bagus di Indonesia karena memang desakan perubahan iklim ini tidak bisa ditawar. Artinya kita memang membutuhkan energi bersih, energi hijau, dan sekali lagi nuklir memang menjadi pelengkap. Nah, pelengkap dalam pengertian tidak bisa hanya nuklir, termasuk energi angin, energi surya, itu harus terkombinasi dengan baik untuk transisi energi dan menurut Pak Presiden untuk kemandirian energi. Saya kira itu jawaban yang dipilih oleh pemerintah dan sangat tepat untuk menjadi pilihan kita ke depan. Dari Dani tadi. Saya ingin bertanya Pak, sekarang kalau kita mendengar kata nuklir, banyak orang di antara kita dengan cara hampir secara refleks langsung memikirkan Chernobyl, Fukushima, dan potensi-potensi buat kecelakaan. Cuman itu reaktor-reaktor yang saya dengar ya saat kerja PR, itu reaktor-reaktor tipe lama. Dan setahu saya memang sejak tahun 60-an ada perkembangan yang cukup drastis tentang tenaga nuklir, apalagi di segi keamanan, kekokohan reaktor-reaktornya. Boleh dijelaskan sedikit lebih dalam? Mungkin dari Badan Pengawas mau cerita terkait bagaimana makin ketatnya pengawasan. Jadi memang kita belajar dari 3 kecelakaan yang mungkin paling terkenal di dunia, yaitu ada 3 Mile Island, ada Chernobyl, ada Fukushima yang terakhir. Nah, bagi masyarakat nuklir, bagi badan pengawas, 3 kecelakaan itu adalah pembelajaran yang paling bagus karena kita belajar untuk mengimprove satu persatu kecelakaan itu punya lesson learn. Misalnya Chernobyl itu masalah bagaimana kita teknologinya. Bahwa teknologi yang ada sekarang adalah tipe yang mungkin secara teknis dibilang kalau mobil itu semakin kencang dia bisa ngerem sendiri. Nah, ini Yang pasif ya? pasif ya, atau reaktivitas negatif. Nah, kemudian kalau kita belajar dari Fukushima, kita melihat bahwa budaya keselamatan di situ menjadi role yang penting ketika sebuah instalasi resiko tinggi itu dibangun. Nah, artinya memang tidak hanya faktor teknologi, faktor manusia juga menjadi disiapkan dengan baik. Nah, badan pengawas berdasarkan pengalaman itu, maka badan pengawas juga meningkatkan standar keselamatan sesuai dengan internasional. Artinya regulasi yang ada ya selalu ditambah terus supaya safety-nya bertambah dan meyakinkan masyarakat. Dan kalau kita lihat perkembangan generasi 3 plus yang sekarang ada, itu merupakan istilahnya yang terbaik saat ini. Meskipun kita tahu ada generasi 4. Tapi generasi 4 kan belum operasional. Jadi kalau lihat reaktor mana yang paling bagus ya saya nggak menyebut teknologi, tapi dengan generasi pun kita sudah bisa yakin generasi 3 plus mungkin pilihan terbaik yang bisa kita gunakan untuk saat ini jika kita menjadi pilihan. Saya kira itu bisa meyakinkan masyarakat bahwa semakin generasinya semakin ke sini, artinya sistem keselamatan semakin banyak, defense in depth-nya semakin bagus, tapi yang tidak kalah penting memang tidak bergantung ke sistem yang aktif, menggunakan sistem pasif di mana bisa menyelamatkan reaktor itu sendiri dengan prinsip-prinsip natural. Saya kira ini yang bisa dijelaskan dan kami melihat itu sebagai bagian yang harus dipenuhi untuk vendor atau pemohon yang nanti mengajukan permohonan pembangunan ataupun pengoperasian. Kalau boleh Pak, biar yang di rumah juga lebih mengerti. Ini berarti kalau misalnya ada kesalahan dalam perangkat nuklir ini tidak jadi meltdown langsung gitu ya, dia mati itu dia nggak sampai nunggu meltdown dulu gitu ya. Jadi kejadian Fukushima kan karena tidak ada generator listrik yang mendinginkan air atau mendinginkan panas yang ada, maka dia akan meltdown. Nah, generasi yang baru ini adalah bisa bertahan jauh lebih lama tanpa ada listrik, sehingga dia bisa mendinginkan teras reaktor atau bahan bakarnya dengan aman. Nah, saya kira itu yang poin yang salah satu kemajuan yang sekarang dikejar oleh para desainer
reaktor yang generasi 4. Itu poin pentingnya dari pembelajaran yang ada. Jadi lebih aman ya Pak ya berarti. Insya Allah lebih aman. Ya. Tadi Denny bilang namanya apa? Pasif. Apa? Tadi sempat. Ya, yang saya baca itu pasif bukan Pasif system. pasif sistem ya, Ya. pasif sistem. Ya. Seperti apa Pak? Gini, saya setuju dengan disampaikan Mas Dani ketika kita melakukan jajak dulu tahun 2011 sampai 2016. Kalau orang ditanya nuklir apa? Pertama senjata dulu, kedua Chernobyl Fukushima. Iya. Ya, itu menjadi semacam momok gitu. Baru setelah itu PLTN gitu kan. Setelah itu ya untuk kesehatan. Ya, itu menjadi semacam persepsi yang mungkin negatif. Tapi di sisi lain kalau kita melihat statistik sebenarnya kecelakaan PLTN itu jauh lebih rendah daripada kecelakaan yang lain, PLTU. Wow. Atau misalnya hidro dengan jumlah korban yang jauh lebih banyak. Hanya orang itu rancu antara senjata nuklir Hiroshima Nagasaki dengan PLTN yang kebetulan damai. Tapi tadi Pak Hendra sudah menyampaikan bahwa kita itu tidak seperti HP yang tiap 6 bulan itu terjadi revolusi teknologi. Kita justru nuklir itu fokusnya di keselamatan. Karena badan pengawas ini selalu menekan kita. Keselamatan itu nomor 1. Sehingga kita lebih ke arah bagaimana PLTN itu lebih selamat, lebih aman. Dua bahasa yang sering di bahasa Indonesia kan itu pakai aman saja. Aman ya aman. Padahal selamat, safe dan secure kan itu. Itu makanya bagaimana itu dari generasi 2 yang mungkin safety-nya ada lubang-lubangnya diperbaiki di generasi 3 yang masih banyak beroperasi sekarang, kemudian ada yang lebih baru 3+. Nah nanti terus manusia, kita para teknisi mencari generasi 4. Apa sih generasi 4 tadi? Limbahnya sedikit. Limbahnya sedikit. Kalau bisa kemungkinan tidak jadi senjata nuklir. Jadi itu terus kita lakukan evolusi, tapi kita tidak secepat HP ini. HP 6 bulan ini kan berubah-ubah. SMR itu sejak 20 tahun yang lalu sudah kita gembar-gemborkan, sampai sekarang ya masih 1-2 saja yang beroperasi. Kalau mau ngomong nanti SMR ya. Iya, SMR ya, small modular reactor. Small modular reactor. Yang penting modularnya. Kalau smallnya sejak dulu sudah ada small. Oke, so dari pengalaman saya di negara saya kan orang Prancis. Ya. Setahu saya ya, sejak awalnya evolusi teknologi nuklir di Prancis, memang nggak pernah ada kecelakaan besar-besaran yang kalau saya nggak salah ada kategorinya gitu sampai kategori 5 kayak Fukushima itu kategori 5 kan yang paling yang bikin heboh gitu ya. Badan pengawas lah yang menentukan kategori mana itu ya. Nah, terus dan itu sejak awalnya sejak tahun 60-an gitu ya. Dan dulu senario yang paling parah itu senario seperti Chernobyl. Nah, sekarang dengan sistem yang ada dengan passive safety segala macam, reaktor generasi 3 atau small modular reaktor, worst case scenario seperti apa? Ya, mungkin Pak ini sudah menciptakan suatu sistemnya worst case skenario ya. Ya, jadi sampai sekarang itu yang dianggap skenario terburuk di dalam kriteria analisis keselamatan itu adalah tetap melt core ya, atau teras air. Kedua adalah rilis ke lingkungan. Dan kalau kita bicara beberapa data reaktor yang ditawarkan ke Indonesia, mereka menggunakan angka 10 pangkat min 6 untuk kejadian di reaktornya dan 10 pangkat min 7 bahkan yang rilis ke lingkungan. Jadi itu artinya 1/1 juta atau 1/10 juta. Jadi, probabilitasnya. Jadi dua kriteria ini masih digunakan sehingga saat ini untuk menunjukkan bahwa bahan bakar sampai melt itu atau sampai mencair atau meleleh karena kecelakaan itu memang paling ditakuti saat ini. Meskipun yang generasi 4 ini kan untuk advance reaktor banyak jenis bahan bakar macam-macam. Karena itu perbaikannya banyak memang. Di bahan bakar ada yang di sistem
limbahnya semakin sedikit, ada yang memang sistem pasifnya semakin bagus, dan termasuk yang mungkin tetapi kriteria tadi meltdown maupun rilis ke lingkungan tetap menjadi kriteria yang selalu disampaikan secara teknis ya untuk para ini itu yang menawarkan selain harga modularnya dan lain-lain. Yieldnya juga dimasukkan ke dalam perhitungan juga kan? Iya, yieldnya juga. Iya. Ya, jadi kalau dibayangkan melt itu apa sih gitu kan? Ketika di dalam reaktor itu kan menghasilkan panas. Harusnya ada pendinginnya. Tapi ketika sistem pendinginnya itu tidak jalan, panas terus kan, makin lama meleleh, terus rilis itu semuanya radionuklida radioaktifnya kemana-mana. Itu yang menjadi sering persepsi horor masyarakat gitu. Nah, gimana caranya passive system itu adalah tanpa manusia melakukan intervensi pun otomatis itu mereka bisa. Indonesia sudah punya seperti itu dok? Atau? Ya tentu saja belum punya PLTN kita kan. Ya. Nanti kita pasti milih yang memang paling selamat dan aman. Itu dari saya teringat dengan jalur keselamatan truk. Kalau ada turunan jurang itu. Ya. Oh iya, di tol ya? Iya, di tol. Tinggal belok kiri terus bisa naik ada naik lagi gitu. Ya. Secara remblong ya. Kalau remblong gitu. Ya. Jadi ada sistem-sistem kayak gitu ya. Ya, saya kira ya kenapa juga kita sangat khawatir dengan masalah kecelakaan. Sekecil kecelakaan apapun akan berpengaruh terhadap bisnis PLTN. Ya kan? Jadi kecelakaan Fukushima itu dampaknya apa? Dampaknya harga menjadi mahal. Harga PLTN. Karena orang fokus pada harus selamat. Harus aman selamat. Itu yang menyebabkan kita belajar dari Vietnam. Vietnam itu sudah kontrak dengan Rusia. Tapi kemudian mereka mengevaluasi kembali ekonominya. Itu terlalu mahal untuk kita. Sehingga mereka tidak mengatakan langsung membatalkan. Itu seperti ditunda lah. Tapi meskipun sekarang sudah mulai mempertimbangkan kembali. Jadi setiap kali ada kesalahan, makanya network orang nuklir itu selalu bagaimana tempatmu juga aman, tempatku aman. Kalau tempat situ tidak aman atau terjadi apapun, ya jadi bisnisnya akan jadi sangat. Kalau saya tertarik mengenai yang ini Pak. Jadi sebenarnya pertanyaan orang bisnis ya antara capex sama opex. Istilahnya ini besarnya sepertinya di capex kemudian di opex lebih kecil atau bagaimana ini dok? Ini menjadi suatu perdebatan masalah ekonomi ya. Artinya kita itu seringnya mengatakan bahwa harga listrik dulu ya saya ngomong itu kompetitif. Ya, tapi kami harus jujur mengatakan kalau kita menggunakan harga listrik PLTN besar, maka mungkin bisa jadi kompetitif 7 sen per kWh. 7 sen per kWh. Tapi kalau small modular reactor yang relatif masih belum diproduksi massal, mungkin masih lebih tinggi dari itu. Ya, terus kembali masalah bagaimana biaya pembangunan PLTN. Ya, saya ambil contoh saja. Sayangnya kita tidak pernah mendapatkan kontrak secara terbuka, misalnya antara Bangladesh dengan Rusia. Antara Rusia dengan Turki atau Korea dengan UEA. Tapi kita tidak pernah dapat cuma berita belum tentu benar itu kan. Berita banyak. Saya bayangkan saja misalnya Bangladesh itu membangun PLTN teknologi Rusia Rosatom, harga satu PLTN-nya itu 1.400 megawatt sekitar 12,5 billion US dollar. 12,5 billion dollar. Sebagian besar 90% adalah loan dari G2G. I see. Mungkin di atas 90%. Sebagian dari Bangladesh sendiri. Itu menjadi suatu tantangan bagi pemerintah Indonesia. Kalau mau membangun PLTN. Harus ada financing ya kalau misalnya. Ya, bayangan saya model seperti itu mungkin model Bangladesh. Itu bisa kita tiru sebenarnya. Tapi hanya mungkin kaitan dengan politik.
Ya. Pertanyaannya kenapa Rusia? Ya, dapat dari mana? Ya kan? Gitu kan? Iya. Makanya tadi saya sama kata nuklir itu tidak pernah lepas dari kaitan geopolitik. Saya dengar yang Rusia juga ada deal di mana limbahnya diambil sama Rusia ya. Jadi dan itu malah jadi sedikit berbahaya karena limbahnya itu justru bisa dipergunakan untuk yang lain-lain. Ya, meskipun saya pernah mendengar dari orang Bangladesh, tapi perlu dikonfirmasi bahwa setelah di dalam PLTN itu kan menghasilkan bahan bakar nuklir bekas yang kita bisa katakan limbah aktivitas tinggi, akan dibawa kembali ke Rusia. Tapi itu perlu dikonfirmasi, itu punya konsekuensi akan jadi mahal kontraknya, kan? Okay. Karena beban ke Rusia. Balik ke Rusia, ya. Ya, itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Entah nanti kalau ada undang-undang yang baru ya, undang-undang yang baru nanti. Sekarang undang-undang nomor 10 ketenagaan nukliran udah 1997, udah lama mau diperbaiki. Ada kemungkinan bisa misalnya seperti Perancis, bahan bakar nuklir bekasnya itu direprocessing, diambil kembali uranium dan plutonium untuk menjadi bahan bakar lagi. Kayak di recycle gitu Pak. Di recycle. Tuh, tapi sekarang undang-undang yang ada memang melarang ya untuk melakukan. Justru melarang untuk merecycle. Karena sebenarnya, silakan Pak Hendra yang menjelaskan itu. Ya, karena undang-undang itu kan memang produk politis ya, ada DPR dan pemerintah. Jadi memang keyakinan tahun 97 mungkin banyak berbedaan dengan kondisi sekarang. Karena itu di dalam rancangan undang-undang yang baru, yang penggantinya itu kita istilahnya kita open cycle. Open cycle itu ya close cycle Pak ya. Close cycle. Kita akan ke close cycle. Close cycle artinya ada di ketentuannya kita buat boleh dilakukan reprocessing. Nah, memang di dalam ketentuannya kita masih mengatakan itu oleh pemerintah. Itu masih karena ini sangat sensitif. Kita belum membuka untuk swasta tapi kita kan belum membahas dengan DPR nih. Masih di pemerintah dan insya Allah kalau memang nanti lancar tahun ini akan dikirim ke DPR untuk pembahasan. Tentunya karena itu produk politis, pasti banyak debat yang bukan hanya teknis, tapi yang sifatnya yang lebih politis ya, karena ada banyak kepentingan di situ. Ya. Kira-kira yang disampaikan Pak Jarod tadi arahnya sudah benar, artinya memang kita arah ke close cycle ini menjadi sebuah pilihan saat ini ketika kita nanti betul-betul ke era PLTN. Waktu kemarin memang belum ada PLTN, mungkin kita belum terlalu memikirkan, tapi sekarang begitu masuk, memang harus mulai dipertimbangkan. Kimia, maaf. Marisa. Iya, sepertinya saya dengar tentang limbah. Dan saya langsung kepikiran sama rantai pasokan. Dan ketika kita mulai bahas rantai pasokan untuk soal-soal nuklir, dari power plant-nya sampai daur ulangnya, sepertinya banyak kaitan politik. Jadi bahannya dari mana, bahan bakarnya dari mana, terus daur ulangnya di mana. Ini cabang-cabangnya kemana aja tuh? Ya, ini sering menjadi pertanyaan menarik. Uraniumnya mau dari mana? Nah, ya. Ya, meskipun kami dulu di Batan melakukan eksplorasi di Kalimantan, kemudian di Sulawesi Barat dan beberapa daerah. Nah, pertanyaannya Papua, kita belum sempat melakukan penyelidikan di sana karena waktu itu masalah faktor keamanan. Ya, sehingga kita menunda waktu itu. Memang menemukan potensinya itu adalah sekitar 90.000 ton uranium dan 140.000 ton thorium. Ya, tetapi terus itu bisa dong kita pakai Pak. Sebentar, karena kita tidak punya fasilitas pengayaan uranium seperti di Iran misalnya, kan kita harus bawa keluar. Satu, kedua, untuk melakukan eksploitasi akan mahal. Saya selalu mengatakan beli saja dari luar negeri. Lebih ekonomis ya. Lebih ekonomis, lebih murah, gitu kan? Tapi yang harus dijaga jangan sampai menciptakan suatu ketergantungan. Iya, takutnya malah bukan jadi energi independen, malah kebanyakan. Iya, tetapi pelajaran dari banyak negara, adakah negara yang akhirnya PLTN-nya mati karena tidak ada pasokan uranium? Tidak pernah ada. Ini kembali ke geopolitik. Kalau saya nggak dapat dari barat, saya dapat dari timur gitu kan.
selama ini memang kalau untuk dalam pengalaman bapak-bapak lebih diskusinya lebih dekat ke arah barat atau ke timur atau masih seimbang sekarang? Masih seimbang. Seimbang ya. Kita juga memang kami diskusi dengan Kemlu misalnya, dengan beberapa stakeholders, lebih baik kita seimbang saja. Okay. Meskipun akhir-akhir ini kebetulan dari Jepang sudah mulai tidak begitu aktif mempromosikan. Okay. Demikian pula Amerika terakhir ada teknologi SMR namanya NuScale. Ya, tetapi karena mungkin mereka punya masalah dengan pembangunan di Amerika, yang aktif sebenarnya lebih negara-negara seperti Rusia, Tiongkok. Itu. Nah, kita tunggu juga dari Perancis sebenarnya gitu kan. Dari Perancis. Ya memang ada rencana sih buat Ya, small modular reactor. Ya. Ini tapi ada satu hal lagi loh. Tadi kita bahas itu daur ulang. Sorry ya. Nah, daur ulang saya dengar, mungkin saya salah ya. Saya dengar itu daur ulang itu susah karena ada masalah pengayaan balik. Jadi sampah nuklir biar bisa dibakar lagi harus diperkaya lagi. Dan itu mungkin jadi mengkhawatirkan karena bisa melebihi kadar radioaktivitas yang termasuk propagasi gitu. Itu benar ya? Sebenarnya yang dikhawatirkan terhadap recycle itu adalah kemungkinan dipakai untuk senjata. Kan? Karena sekali kita bisa melakukan teknologi reprocessing, maka kita satu langkah lagi bisa menggunakan untuk senjata, seperti juga pengayaan uranium. Tetapi memang sampai saat ini, termasuk perhitungan saya, karena saya salah satu doktor saya terkait reprocessing ini, masih dianggap tidak ekonomis kalau kita hanya punya sampai 10 PLTN melakukan reprocessing. Harus lebih dari 10. Ya, kalau kayak Perancis kan punya banyak itu. Ya. Jadi skalanya harus memang besar. Ya, harus banyak dulu. Kalau cuman beberapa saja, ya kita simpan saja. Kelak bisa kita lakukan reprocessing kalau PLTN kita makin banyak. Kita harus ingat bahwa meskipun 2032 itu hanya 500 megawatt, tapi tahun 2060 itu paling tidak 35 gigawatt. 35 gigawatt itu berapa puluh PLTN? Mungkin lebih dari 40 PLTN. Iya, wow. Bayangkan saja itu. Itu program itu dalam abad ini ya, yang saya 2000. Kan cuma berapa 30 tahun lagi itu kurang. Ya. Itu berarti tiap tahun bangun PLTN itu. Iya. Makanya saya selalu mengatakan ke teman-teman di pemerintahan, kamu paham nggak? 2060 itu 35 gigawatt. Sementara 2032 hanya 500 megawatt. Tapi memang mungkin akselerasinya ke arah situ ya, karena kan AI dan teknologi-teknologi yang di luar sana yang membutuhkan energi, dan sepertinya sudah jadi komoditifikasi intelligence dan lain-lain. Jadi akhirnya ya jadi membutuhkan lebih banyak supaya negara kita bersaing mungkin ya. Ya meskipun 35 gigawatt itu hanya 7% dari total konsumsi. Okay. Ya hanya 7%. Jadi nanti paling banyak mungkin surya gitu kan. Terus kemudian renewable energy yang lain, mungkin hidro juga. Jadi kembali ke reprocessing bagi kami yang penting adalah mungkin kalau 1 sampai beberapa PLTN agak terlalu berat kita berpikir reprocessing. Reprocessing di Prancis saja nggak apa-apa. Mungkin itu lebih regulasinya macam-macam lagi tuh kalau dikirim ke sana. Kalau ngomong berbicara limbah, limbah yang bukan yang tadi harus direprocessing, kita kan banyak pulau juga. Ya, jadi bisa kita menaruh di beberapa pulau yang mungkin layak secara teknis dan diterima oleh masyarakat. Dipendam di bawah salah satu pulau ya, di bawah tanah. Ya. Dok, dan saya sebenarnya dari dulu pikiran, karena sekali lagi karena disebut pulau-pulau nih banyak gitu. Kenapa kalau untuk small dan modular reactor itu bukannya akan lebih cocok untuk Indonesia karena kita archipelago gitu Pak, banyak pulau-pulau dan lain-lain gitu, atau lebih cocok yang saya setuju itu cocok. Setuju, oke. Iya, yang penting bukan smallnya, yang penting modular. Karena sejak dulu sebenarnya teknologi
PLTN itu yang kecil juga sudah ada. Itu ada yang 300, 400. Yang penting modular. Modular itu dalam bahasa awamnya adalah itu oleh pabrik udah dibikin kayak Lego, terus dipasang begitu saja. Deployment-nya cepat gitu. Ya, Oke. idealnya seperti itu. Tapi pembicaraan itu sejak 20 tahun yang lalu itu sama. Ya karena masalah ini ya, kita menghadapi banyak tantangan masalah ekonomi. Masalah teknologi umumnya sudah oke, dan keselamatan. Dan itu tidak mudah. Badan pengawas kan berpikir bagaimana itu menjamin keselamatan masyarakat. Misalnya Amerika itu namanya US NRC kan tidak mudah memberikan izin begitu saja kan. Nah itu akhirnya sampai sekarang kan yang SMR yang proven, yang sudah beroperasi kalau saya definisikan, kan mungkin hanya 1-2 saja di internasional. Bahkan di internasional hanya 1-2 ya? Iya. SMR ya. Ya? Yang kecil ya. Ya, small modular reactor kan. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Meskipun persepsi di masyarakat atau di politisi, di decision maker, kita coba aja mulai yang dari yang kecil, small aja. Karena kalau small kan lebih aman, lebih selamat gitu kan. Istilah startupnya minimum viable product. Ya. Padahal kalau dari sisi ekonomi lebih murah yang gede. Gitu. Lebih murah yang gede. Ya. Skalanya Susi hamster sama roda gitu nggak bisa ya. itu kecil banget. Silakan tanya ke badan pengawas mana yang sudah dapat izin dari SMR itu. Kalau SMR yang sudah ada konstruksi itu yang jelas Cina, Pak. Ya. Cina sudah punya ACP 100, kemudian Rusia itu sebenarnya sudah mengoperasikan yang small modular. Tapi memang di kapal mereka. Ya, PLTN terapung. Floating ya. Kemudian beberapa memang sudah mulai dikonstruksi di satu daerah yang memang pedalaman, tapi juga yang land base. Jadi mereka punya yang kelas small, yang dari. Tapi apakah modular? Ini pertanyaannya kan itu. Tapi memang yang dimaksud modular di dalam konteks sekarang itu kadang-kadang compact. Ya. Jadi antara reaktornya, steam generator itu udah satu barang lah. Jadi bawah itu utuh, tinggal dipasang memang. Jadi memang itu yang sekarang unggulannya. Small modular adalah memang semua dirangkai di pabrik, tinggal dibawa utuh menjadi satu bagian lah. Apakah ini nanti mudah juga dalam refueling dan lain-lain, itu kan kedua memang urusan yang memang berikutnya. Tetapi dua negara ini, Cina sama Rusia itu memang sudah memanfaatkan small modular lah. Kalau kita bicara US itu NuScale sudah mulai mendekati Bobten lagi untuk engagement. Mereka bilang engagement awal sebelum nanti deploy. Tetapi tentunya mereka kerjasama dengan PLN saat ini. Nah, sementara PLN mungkin belum mau bergerak karena pembiayaan dari PLN. Ini ya untuk kasus yang US NuScale ini. Potensi untuk swasta ikut berpartisipasi dalam bisnis ini untuk sekarang ini apakah masih udah ada atau belum ya Pak ya? Karena 7 tahun lagi ya, berarti kan kita sudah harus siap-siap. Kalau bicara swasta yang sudah sudah punya kegiatan terkait dengan nuklir, saya bilang baru satu ya, kalau swasta beneran ya. Yang selama ini sudah bekerja mengajukan permohonan ke Bapeten, yaitu PT TPI, kita nyebutnya begitu. PT TPI. Ya, PT TPI. Tetapi kalau bicara rencana 2032, saya yakin itu mungkin bukan yang ini. Ada yang lain, karena pemerintah ingin mengejar memang yang sudah mature dari teknologi. Tapi sampai sekarang kalau ditanya decision negara mana yang diputuskan di rapat NEPIO terakhir belum muncul. Dan ini menyulitkan memang kalau belum ada negara yang mau ya acuannya siapa dulu gitu ya. Karena nanti bicara tapak di Bangka maupun di Kalimantan kan menyesuaikan juga dengan jenis reaktor yang akan dibangun. Kalau swastanya dalam bentuk financing, tapi bagaimana Pak? Maksudnya VC dan lain-lain gitu kan. Kalau kita ketahui kayak misalnya Y Combinator aja di US sudah banyak sekali fokusnya di infrastruktur investment. Di Indonesia apakah ada kemungkinan gitu? Private public partnership mungkin? Mungkin sebentar lagi akan muncul peraturan presiden tata kelola dan organisasi pelaksana PLTN. Jadi disitulah mulai bisa dilihat bentuk investor kayak apa, kepemilikan seperti apa, teknologi apa yang mau kita pilih. Jadi sampai saat ini juga kita menunggu keputusan pemerintah nanti
Satgas atau organisasi pelaksana ini terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga. Nah, mereka lah yang memutuskan bentuk kepemilikannya seperti apa sih. Tuh. Terus modalnya dari mana? Gitu kan. Tadi kebetulan kami di BRIN itu berpikir, kalau model Turki dan Rusia itu build, own, and operation, itu tidak membebani Turki itu. Jadi Rusia lah yang membangun, invest, segala macam. Operasi juga. Iya, operasinya, terus ada harga listrik yang sudah fix, yang dijual ke Turki. Pertanyaannya adalah, di Indonesia itu mungkin agak sensitif ya, ada PLTN asing berada di tanah Indonesia, itu mungkin beda itu konteksnya kan. Nah, itu menjadi suatu yang masih menjadi diskusi di internal kita. Bentuknya seperti apa, proses bisnisnya seperti apa. Itu. Saya tertarik kalau untuk Amerika, saya nggak tahu ya, tapi di Amerika ada negara yang bekerja sama dengan Amerika dengan model seperti itu nggak sih Pak, atau hanya Rusia yang melakukan itu? Ya, kebetulan yang paling, nanti orang Rusia marah sama saya. Saya sangat ekspansif, dinamis, mengekspor PLTN sekarang adalah Rusia. Gitu, ada ambisi di situ. Ya, di Turki, di Mesir, di Bangladesh, ya kan, Belarus. Mungkin nomor 2 Korea ya di Uni Emirat Arab. Amerika relatif sudah lama tidak melakukan ekspor PLTN-nya. Baru mau lagi dengan NuSkill yang tadi disebut oleh Pak Hendra itu. NuSkill itu dulu Indonesia juga pengen. Wah, ini ada penyeimbang Rusia nih, Amerika gitu. Sayangnya kita kalau inginnya, ini bahasa awam, di sana dibangun dulu di Idaho. Terus kita nomor 2 nggak apa-apa itu. Ternyata di Idaho-nya dibatalkan karena masalah ekonomi. Sehingga kita bingung, wah ini apa ya, kita menjadi negara pertama. Biasanya pemerintahnya di sana dulu sudah kita diyakinkan bahwa beroperasi dengan aman. Nah, Amerika memang meskipun masih mempunyai 90 sekian PLTN dan terbanyak di dunia. Ya, persentase tertinggi di Perancis. Tapi sudah lama Amerika tidak banyak bergerak mengekspor PLTN. Wah, oke. Mungkin ini jadi pertanyaannya bukan pertanyaan teknologi, tapi pertanyaan politis ya berarti ya di sana ya. Dan di sananya sendiri apakah akan ada ekspansi untuk menambah jumlah PLTN, di mana sekarang dia sudah cukup banyak gitu-gitu. Jadi dan susah juga kalau misalnya kita jadi yang kelinci percobaan juga ya di sini ya Pak ya. Ya mungkin saya suka menggunakan pakai bahasa itu, tetapi mungkin kalau ke gimana Pak? Gimana Pak Peten? Kalau secara US itu kebijakan Presiden Trump sekarang itu kan salah satunya mengganti kepala badan pengawasnya Nazi. Yang sebelumnya. Karena dinilai tidak sedikit sekali mengeluarkan izin. Terlalu lambat. Kurang cepat gitu. Jadi mereka juga membuat semacam diregulasi untuk mempercepat proses perizinan. Saya kira arahnya ke sana supaya muncul izin-izin baru, ada rektorator baru. Itu memang kalau kita bicara US di dalam memang ada masalah di internal yang memang harus diselesaikan. Bahwa sekarang beberapa negara seperti Korea dan Amerika itu bekerjasama juga untuk sebuah project tender di suatu negara. Jadi akhirnya Westinghouse dan Korea itu bikin MOU untuk sama-sama kalau tender mereka salah satu bisa lolos. Jadi mereka nggak ingin berebut di pasar. Interesting. Itu menarik karena kemenangan Korea membangun di UEA itu termasuk dituntut oleh Amerika. Tapi yang menang Korea. Tapi sehingga Westinghouse kerjasama dengan Korea agar kalau ada tender mereka bisa kerjasama. Itu menariknya di bisnis adalah itu. Artinya memang nggak bicara lagi persaingan, tapi mereka bagaimana bekerjasama. Nah, kalau bicara tadi Pak Prof. Jarod menyatakan bahwa Rusia termasuk yang ekspansif, tapi Cina ini juga sebentar lagi ekspansif juga. Mereka juga menawarkan sampai 85% untuk pembiayaan. Nah, kita 15% di Indonesia, hati-hati di mana. Itu yang mereka tawarkan sampai saat ini, dan mereka sudah sukses di Pakistan memang. Karena di Pakistan mereka udah punya hampir 7 unit ya yang dibangun. Tapi di negara lain memang belum ada.
Jadi kalau udah variasi negara yang ekspor itu memang Rusia. Yang menang ya variasi ke ekspornya. Yang kedua mungkin Korea yang sudah satu di UAE dan mungkin nanti ada kandidat di Eropa. Nah, Cina baru membuktikan di Pakistan yang sukses. Kalau pertanyaan teknis dan engineeringnya Pak, ini perbedaan antara tipe-tipe yang punya Korea, yang punya Amerika, yang punya Secara prinsip sama semua. prinsip sama aja. Ya, pressurized water. Ya, kalau prinsip berbasis uranium. Uranium ditembak namanya partikel neutron terus terbelah menimbulkan energi panas gitu kan. Semuanya nyaris pakai istilah yang mungkin Mas Dhani kenal, pressurized water reactor (PWR). Ya, meskipun ada yang lain juga yang pakai boiling water reactor, tapi sebagian besar pressurized water reactor. Mereka menawarkan sedikit berbeda saja, Rusia sedikit. Tapi teknologinya mirip-mirip. Hanya saja mereka menciptakan property right. Misalnya kita bahan bakarnya, kalau batu bara kan kita bisa beralih dari batu bara dari Indonesia atau dari batu bara dari mana gitu kan. Kalau ini bahan bakarnya dibikin spesifik, uraniumnya dibikin spesifik. Sebagai contoh, ketika konflik Rusia dengan Ukraina, padahal hampir semua PLTN Ukraina itu buatan Rusia. Sehingga Ukraina harus mencari cara mendapatkan bahan bakar dari Amerika. Dan itu butuh waktu. Karena tipe bahan bakar. Iya, meskipun ya itu mereka reaktornya mirip-mirip, tetapi mereka membuat beda-beda. Kalau istilah IT-nya tuh vendor lock-in, Pak. Iya, vendor lock-in kali ya. Itu yang menjadi suatu tantangan tersendiri. Makanya pemerintah Indonesia cukup hati-hati juga melihat geopolitik juga. Makanya kita tidak bisa lepas dari itu. Sebagai contoh, Tiongkok kenapa Pakistan? Karena Pakistan itu diboikot. Karena apa? Karena membuat senjata nuklir. Negara yang mana mau bekerja sama dengan Pakistan? Hanya Tiongkok. India sebenarnya diboikot juga dulu. Tapi karena dia negara raksasa, akhirnya negara barat kasih uranium juga mensuplai. Tapi ini Pak, kalau kita bahas kedaulatan energi. Kedaulatan energi. Tadi saya sempat dengar itu Mbak Pandu nanya, kalau PLTN cuma beberapa, nanti sisanya apa tenaga surya, apa tenaga angin, apa. Jadi nanti kalaupun rencana nuklirisasi listrik Indonesia maju, berapa persen tenaga listrik yang akan berasal dari nuklir, berapa persen dari metode-metode lain, dan kalau memang ada metode lain, apa itu bakal made in Indonesia atau gimana? Ya, pertama saya tadi sudah menjelaskan PLTN itu kontribusi tahun 2060 7%. 7%. Dari total sekitar 600 sekian gigawatt ya. Jadi meskipun kecil, tapi angkanya itu paling tidak 35 gigawatt. Bahkan ada yang 42 gigawatt itu. Dan itu termasuk jumlah PLTN-nya besar. Sorry, 40 berapa gigawatt? Ada dua senario, 35 gigawatt senario rendah, tingginya 42 gigawatt. Dan itu biar penonton kita tahu, karena saya sendiri agak bingung gitu. Kita bisa kuantifikasi energi seperti ini, bisa kasih listrik satu kota selama 1 tahun atau satu pulau selama 1 minggu atau gimana? Ya, PLTN itu adalah suatu pembangkit listrik yang mirip PLTU. Mirip itu dayanya besar, bisa 2 tahun beroperasi terus menerus, tahan cuaca, ya kan? Mungkin perhitungannya kalau satu PLTN itu bisa mendukung banyak industri, termasuk rumah tangga, karena sifatnya seperti itu. Dibanding kalau PLTS surya. Oh ya, pasti mati kalau malam. Iya, tapi nanti kalau teknologi baterai terus dibanding angin juga, itu disebut intermittent. Kalau PLTN, PLTU itu baseload. Nah, sehingga sangat dibutuhkan industri. Sebenarnya yang cocok PLTN itu di Pulau Jawa.
Oh justru di Pulau Jawa Pak. Ya kan industrinya kan besar di Pulau Jawa kan. Ya. Hanya saja Pulau Jawa kan ring of fire itu kan Fire. sebagian besar. Maka kita cari daerah yang memang kemungkinan kelak ada industrialisasi dan terkoneksi oleh grid kalau memang bisa grid. Sayangnya Indonesia kan gridnya hanya Jamali saja kan. Jawa, Madura, Bali. Ya. Kelak mungkin Sumatera. Meskipun nanti rencananya Kalimantan juga dikontakkan juga. Nah, memang untuk menjawab itu pertama 7%, kedua nanti dominasinya adalah surya. Oke. 20 sekian persen. Ya. Bahkan itu menurun dari skenario awal mungkin 30-40%. Terus orang protes ini nanti seluruh Jakarta itu isinya panel surya semua misalnya gitu kan. Belum nanti limbahnya gitu. Iya. Ya kan? Besar juga. Ya, terus impor. Iya. Kan mungkin dari Tiongkok, dari Cina kan. Nah, kemudian mungkin masih menggunakan batu bara tapi pakai teknologi CCS. Semacam carbon capture storage. Oke. Jadi nanti karbonnya itu ditangkap supaya yang keluar emisinya itu rendah. Meskipun teknologi itu masih belum banyak dipakai sampai saat ini. Tuh. Nanti hidro, geothermal juga ada porsinya. Saya lupa. Tapi yang jelas saya ingatnya hanya PLTN 7%. Menjawab pertanyaan terkait kemandirian. Nah, ini kita pernah melakukan survei. Kalau Indonesia mau membangun PLTN, apa semua import? Itu kan? Kita mengacu pada pembangunan reaktor riset Serpong. Ya. 30% itu made in Indonesia. 70% made by Siemens, Germany. Ya. Karena Pak Habibie kan. Kontribusinya di mana? Kontribusinya terutama bukan di reaktornya, di dalam, tapi di gedung sipil. Dan beberapa komponen lain yang tidak ada hubungannya dengan nuklir. Nah, itu yang juga kita bawa ke PLTN nanti kelak. Mestinya industri-industri domestik bisa berkontribusi dalam pembangunan PLTN yang bukan bagian nuklir reaktornya. Luarnya ya. Luarnya. Mungkin awalnya engineering 20-30%. Bahkan kita pernah membuat peta jalan di mana nanti suatu saat setelah 20-30 tahun bisa sampai 50% made in Indonesia. Interesting. Oke. Ya, kami suka cerita bahwasanya turbin buatan Siemens Indonesia itu bisa memasok juga PLTN di Eropa. Itu kan berarti juga modal awal kan? Iya. Jadi komponen-komponen Indonesia sekarang sudah bisa mengekspor ke luar negeri. Nah, itu untuk menjawab masalah nanti jangan-jangan tergantung dari luar negeri kan? Nah, itu peta jalan kalau yang kita susun diikuti sampai 2060 mungkin sekitar 60% made in Indonesia. Itu kira-kira. Oke. Saya akan berikan kesempatan untuk Pak Hendra untuk mungkin menambahkan juga mengenai ini skill set orang lokal Indonesia untuk membangun, untuk jadi bagian dari ekosistem ini. Mungkin karena kita waktunya sudah mau habis, mungkin sebagai penutup juga dari Pak Hendra, silakan. Isu PLTN ini memang sangat ini ya, di pusat, isu di pusat dan isu di daerah yang mau lokasi pembangunan itu kadang-kadang punya persepsi yang berbeda. Pengalaman kami di daerah itu, mereka ingin pembangunan PLTN itu intinya tidak mengganggu kehidupan mereka sehari-hari. Ini persepsi yang sederhana dari misalnya mereka pencariannya nelayan. Mereka nggak ingin lokasinya di situ akan mengganggu pencarian mereka nelayan. Mereka tetap bisa melakukan kegiatan nelayan atau melakukan kegiatan sehari mereka. Jadi mereka isu di lapangan itu tidak sama dengan isu di pusat, sehingga memang di elit ya. Sehingga kadang-kadang memang komunikasi ini penting karena kita bicara membangun sesuatu proyek itu di daerah, di tempat lain. Memang pemerintah memikirkan aspek-aspek teknokratiknya, tetapi yang aspek-aspek yang public acceptance masyarakat itu perlu memang komunikasi yang baik. Karena itu di dalam NEPIO sempat belum ada wakil ketua khusus komunikasi, akhirnya ditambahkan wakil ketua khusus komunikasi publik, salah satunya mendorong public acceptance. Nah, isu public acceptance ini saya kira
cukup tinggi di Indonesia dan untuk suatu PLTN proyek berjalan, salah satunya butuh persetujuan DPR sesuai regulasi RUU energi baru. Karena itu memang diharapkan dalam diskusinya, karena saya bilang DPR akan bisa membackup pemerintah jika lokasi itu disetujui oleh DPR. Inilah hal yang penting di pusat, di elit, dan di daerah. Nah, untuk industri, saya kira ini keputusan ini akan banyak membuat industri tertarik bekerja di bidang nuklir, karena kami sudah menerima beberapa konsultan nih yang mau mendukung Bapeten. Ya, ini menarik mendengar ini. Jadi tidak hanya mendukung ke pihak owner atau nanti pemegang atau PLTN, tapi bahkan mereka juga mendekati Bapeten. Ada gula, ada semut ya. Ya, dia bilang capability kami bisa loh. Ini dari Eropa. Dari Indonesia belum ya? Belum ya. Okay. Tetapi kalau disampaikan tadi, memang ketika industri ini berjalan pasti banyak jasa pendukung itu akan muncul dengan sangat cepat. Kalau misalnya targetnya 2032, dan ini pertanyaan untuk bapak-bapak berdua ya, targetnya 2032. Kalau kita hitung mundur harus mulai kapan? Ya. Membangun. Saya sebagai pihak pemerintah, kami harus menyampaikan dengan optimis ya. Ya, optimis 2022 dan itu kalau dilihat mundurnya, artinya secara kasar butuh 6 tahunan untuk apapun itu. Nanti persiapan tapa dan konstruksi. Artinya tahun ini kita sudah mulai dengan mencari siapa yang akan membangun atau negara mana yang menjadi. Ada tahun harus ada keputusan. Kalau enggak, akan terlambat semuanya. Meskipun kita tahu nanti dalam prosesnya bisa saja ada proyek itu delay dan lain, tetapi kalau startnya kita terlambat, atau kita juga akan terlambat. Sehingga ini memang Perpres Nepio itu dikebut, Pak Jarod. Dikebut tahun ini selesai. Memang ada beberapa relaksasi di dalam Perpres itu supaya memang bisa berjalan dengan lancar ininya. Targetnya, dan disebutkan 2032 menjadi target di Perpres itu. Artinya clear di RUPTL disebutkan, di Perpres itu pun disebutkan lagi 2032. Artinya memang dikuatkan antara RUPTL kan punya PLN, tetapi Perpres ini punya presiden lah, tanda kutip ya. Punya presiden dalam rangka untuk mendukung target itu sampai. Saya kira demikian, Pak Pandi. Ya, aku atas nama pemerintah atau peneliti atau bebas gitu ya? Ya, saya masyarakat nuklir, Pak. Iya, atau saya atas nama Gumnan Masyarakat Nuklir Indonesia. Ini suatu program yang saya katakan ambisius. Ambisius itu begini. Biasanya rata-rata tiap negara membangun itu antara 10 tahun. Nah, ya kan? Tapi kami itu dulu di Badan ingin ada akselerasi. Misalnya, nggak usahlah nanti vendor itu mencari lokasi. Kita bantu dulu, udah di Bangka misalnya. Itu akan mengakselerasi. Kemudian moga-moga nanti ada proses perizinan. Saya kira Pak Endra dan kawan di Bapeten juga sudah mulai mencari cara supaya perizinan juga lebih cepat tetapi menjamin keselamatan. Nah ini mungkin prediksi saya agak mundur sekitar 2 tahun dari 2032. Saya bukan dukun, bukan peramal. Karena bagaimanapun nuklir itu bukan suatu proyek pembangunan pembangkit listrik biasa. Proses perizinan tidak hanya dari Bapeten, AMDAL juga demikian. Tentunya. Kalau AMDAL tetap diikuti, ya moga-moga tetap diikuti. Gitu. Nah itu, ya wajib kan. Makanya saya kemarin tadi ada rancangan Perpres ini AMDAL harus ada ini kan. Saya teknik lingkungan loh Pak. Ini ya setuju saya. Nah, ya tetapi mundur pun kalau toh 2 tahun 3 tahun itu tidak masalah. Tetapi sudah pecah telur. Sehingga masyarakat sudah mendapatkan ini benefitnya. Itu kira-kira. Terima kasih. Dengan itu kami sudah selesai membicarakan mengenai nuklir di Indonesia, potensinya, akselerasinya, dan bagaimana cara menyeimbangkan antara akselerasi nuklir mendapatkan sumber energi baru. 7% dari seluruh Indonesia membantu Indonesia mencapai kejayaan, diseimbangkan dengan geopolitis yang sangat kompleks juga, begitu juga dengan teknologi yang sebenarnya sangat-sangat menarik. Nuklir tentunya menjadi tumpuan energi bagi banyak negara di dunia, dan kebutuhan energi semakin lama semakin meningkat
Di episode-episode sebelumnya kita sudah bicara mengenai teknologi AI, kita sudah bicara mengenai teknologi cloud computing, kita sudah bicara banyak sekali juga mengenai bagaimana caranya menjaga supaya teknologi ini tetap ada kedaulatan teknologi. Tentunya kedaulatan teknologi di sini juga termasuk kedaulatan energi yang menjalankan teknologi tersebut. Diskusi ini akan terus berlanjut di kolom komentar. Silakan komentar di YouTube channel kita, bisa subscribe, bisa juga follow kita di semua channel-channel lain seperti Spotify. Nama saya adalah Pandu Saswardoyo. Terima kasih kepada Bapak Hendra, Pak Jarod, dan Pak Dani. Dan saya tutup Bloomberg Technos Podcast, Technozone.